Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Wahyu Ramadlani dari kelas 11 MIPA 1 absen 16. Hari ini saya akan melakukan konsultasi drama monolog dari naskah berjudul Nasib Sial Seorang Badut. Tak ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin lucu, tapi tak ada yang lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa dengan lucuan saya. Mungkin kalian menyangka jadi seorang badut adalah pekerjaan paling gampang. Tapi kalian tuh tidak tahu bahwa membuat orang lain tertawa itu sangat susah. Coba kalian jadi saya, pasti kalian bakalan mengerti. Lagi pula ya, zaman sekarang kalau mau membuat lelucon itu bisa-bisa dianggap menghina atau bahkan mencemarkan nama baik. Ngomong-ngomong nih, teman saya dulu seorang pelawak, dan dia dulu jadi narapidana hanya karena dia membawakan sebuah lelucon. Dulu ceritanya seperti ini. Waktu itu dia bercerita, ada seseorang yang lagi memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Lalu dia mau memandangkan azan di atas pohon kelapa itu. Lantas warga terkejut dan langsung berbondong-bondong mendatangi orang itu dan langsung menghina. Dasar orang kafir, aneh, jam 10 pagi malah mau memandangkan azan. Turun kamu, dasar kafir, itu katanya. Tapi orang itu justru menjawab dengan santainya, lah, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Waktu dikumandangkan azan jam 4 pagi atau subuh, kalian bahkan tidak datang di masjid. Sedangkan dikumandangkan azan jam 10 pagi, kalian datang berbondong-bondong. Lalu, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang tidak taat? Gitu katanya. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Sekarang, orang-orang sepertinya senang sekali bertengkar. Aku ingat kata der kates, jika berkata maka aku ada. Nah sekarang, jika bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang itu sulit membuat orang lain tertawa. Ngomong-ngomong, saya menjadi seorang badut karena saya melanjutkan pekerjaan ayah saya. Dulu, ayah saya seorang badut. Saya pun jadi badut karena ayah saya juga badut. Sekarang kan lagi ngetren kalau orang tuanya jadi presiden, anaknya juga jadi presiden. Enggak ding. Kalau orang tuanya jadi presiden, anaknya tuh biasanya jadi bupati atau nyalon jadi gubernur, atau bahkan mereka mencalonkan menjadi wali kota. Sudah, jangan lantur, nanti saya dijadiin narapidana lagi. Dan bisa-bisa saya malah ditangkap. Dulu kata bapak saya, jadi seorang badut itu enak, penghasilannya banyak. Bapak saya dulu sering diundang karena orang-orang itu dulu butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus.
nggak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf, berantakan. Duduklah. Mau makan apa? Mau minum apa? Atau enggak, kamu GoFood aja deh. Kamu nggak haus? Nggak lapar? Syukurlah. Kebetulan saya lagi nggak ada apa-apa nih. Tapi bisa pesen GoFood sih. Tapi kamu yang bayar ya. Jangan gitu deh penonton. Yang datang ini tuh pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek seperti itu. Baru kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan bisa punya pacar. Lihat itu, ganteng gak pacar saya? Namanya Razan. Lengkapnya Razanku. Bercanda kali. Terima kasih ya, kamu udah mau datang dan nyempatin waktu luang buat datang ke sini. Saya kira kamu udah ngelupain saya. Terima kasih kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Saya juga, rindu itu berat. Kamu gak akan kuat, biar aku saja. Aku kira kamu gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku bakalan tetap setia mencintai kamu. Sumpah, I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Astagfirullahaladzim. Razan. Tak ada siapa-siapa. Itu semua cuma halu. Gak ada yang datang. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Udah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambiar. Percayalah, jadi badut itu berat. Biar aku saja. Kamu gak akan kuat. Kenapa kalian menetap saya seperti itu? Emang ada yang salah ya dengan pakaian saya? Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Kalian lihat penampilan saya. Begitu keren dan perlende. Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali ini bisa aja takdir saya.
Suatu hari, saya diminta untuk mengisi acara hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa aja. Sama sekali nggak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir di sana itu tertawa terpingkal-pingkal dan terbahak-bahak. Gak paham lagi deh. Saya hanya mencetik-cetikan seperti ini, tapi semua orang tertawa. Aneh banget kan? Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Kayaknya mereka terhibur karena sikapku yang tolol dan aneh ini deh. Sungguh, saya nggak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, bahkan sampai-sampai saya dipuji. Katanya, saya adalah seseorang atau sosok yang punya karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang. Dan itulah kekuatan untuk menjadi pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini kalau jadi pemimpin itu gak perlu cerdas atau bahkan pintar. Itu gak perlu. Yang paling penting itu disukai sama semua orang. Demokrasi membuat seseorang jadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai oleh banyak orang. Semakin banyak orang yang suka sama kita, atau bahkan memuja kita, maka kamu akan langsung menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting kamu tetap percaya dan disukai oleh semua banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul susu kamu, yang penting orang suka sama kamu. Dan kamu punya bakat besar untuk menjadi seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Dan kemudian saya didandani oleh mereka agar menjadi necis seperti ini. Didaftarkanlah saya buat ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa-apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya, ya tuh, banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Aduh, saya tuh semakin lantur ya, makin kesini. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya gak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah itu bisa dipalsuin kok. Orang
kebenaran aja bisa dipalsuin, masa ijazah aja nggak bisa? Dan betapa sialnya saya itu menang pilkada. Barangkali zaman memang udah gila. Mereka milih saya karena dianggap saya tuh bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang penting, paling lucu yang bisa membuat hidup mereka terhibur dan membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya jadi badut, saya nggak pernah tuh berhasil membuat orang tertawa. Lah, tapi ini ketika saya jadi pemimpin, malah banyak orang yang tertawa dan suka sama saya. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur lagi. Badut yang bisa buat mereka terhibur lagi. Astagfirullahaladzim, sial banget hidup saya. Sungguh, saya benar-benar badut yang hidupnya sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Saya kan udah bilang, kalian tuh gak bakal kuat, jadi biar saya saja. Gak deng, jangan saya juga gak kuat. Biar para pemimpin saja lah. Hidup pemimpin kita, hidup. Kenapa kita ada teriakan begini sih? Hanya umur pemimpin kita. Sekian yang bisa saya lakukan di konsultasi drama monolog kali ini. Maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih telah menonton. Semoga terhibur. Dan terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.